Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elsa Noviani dari Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon kelas Sukabumi. Di sini, saya akan sedikit memaparkan materi mengenai transmisi budaya beserta manfaat dari mempelajari antropologi pendidikan. Happy watching! Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai transmisi budaya yang meliputi pengertian transmisi budaya, sarana transmisi budaya, bentuk-bentuk dari transmisi budaya, serta contoh dari transmisi budaya. Oke, langsung saja pada pengertian transmisi budaya. Nah, kalian pastinya bertanya-tanya ya, apa sih transmisi budaya itu? Nah, jadi transmisi budaya sering disebut dengan pewarisan budaya yang merupakan kegiatan pengiriman atau penyebaran pesan dari generasi satu ke generasi yang lain tentang sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan sulit dirubah. Nah, itulah yang disebut dengan transmisi budaya. Transmisi budaya itu merupakan suatu upaya atau proses dalam menyampaikan sikap, keyakinan, nilai-nilai, pengetahuan, dan juga keterampilan dari generasi kepada generasi selanjutnya, sehingga budaya tersebut dapat tetap dipertahankan nilai-nilainya. Pengertian transmisi budaya juga mencakup bagaimana menemukan dan menciptakan sesuatu yang baru. Yang selanjutnya yaitu sarana untuk melakukan proses transmisi budaya. Proses pewarisan nilai, pengetahuan, keterampilan budaya dalam masyarakat dapat dilakukan dengan melibatkan institusi sosial seperti lingkungan keluarga, lembaga pendidikan sekolah, media massa, dan lingkungan masyarakat luas. Yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, keluarga mempunyai peranan penting karena dalam keluarga itulah suatu generasi dilahirkan dan dibesarkan. Mereka mendapat pelajaran pertama kali di lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga memungkinkan seorang individu atau kelompok melakukan suatu identifikasi di lingkungannya dan secara perlahan-lahan diinternalisasikan dalam kehidupannya. Proses identifikasi tersebut menjadikan seseorang dapat mengenal keseluruhan anggota keluarganya, baik saudara dekat maupun saudara jauh. Para orang tua atau kelompok yang sudah mapan dalam transmisi kebudayaan berfungsi sebagai narasumber aktif melalui tindakan yang bersifat responsif dan senantiasa mendorong, menjelaskan berbagai kenyataan yang ada di lingkungan beserta perubahan-perubahan yang berlangsung di sekitarnya. Yang kedua ada lingkungan masyarakat. Masyarakat sebagai kelompok manusia terbesar yang mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan untuk hidup bersama. Pada prinsipnya, suatu masyarakat terwujud apabila di antara kelompok individu-individu tersebut telah lama melakukan kerjasama serta hidup bersama setelah menetap. Nah, sistem pewarisan budaya lewat lingkungan masyarakat berlangsung dalam berbagai pranata sosial, di antaranya pemilihan hak milik, perkawinan, religi, sistem hukum, sistem kekerabatan, dan juga sistem edukasi. Yang ketiga ada lingkungan pendidikan sekolah. Nah, sekolah ini merupakan sarana yang diciptakan oleh masyarakat yang berfungsi untuk melakukan pembelajaran. Pembelajaran tidak hanya menyampaikan pengetahuan saja yang berupa latihan untuk kecerdasan,
melainkan menghaluskan moral dan menjadikan akhlak yang baik. Sekolah dalam masyarakat dikategorikan sebagai pendidikan formal. Pendidikan di sekolah dalam kerangka pewarisan budaya jelas sekali arahnya ya. Para pendidik yang bertugas sebagai guru melakukan penyampaian pengetahuan dan interaksi moral itu berdasarkan rancangan atau program yang disesuaikan dengan sistem pengetahuan dan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Dan proses pewarisan budaya di sekolah dilakukan secara bertahap, terencana, dan terus-menerus. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pendidikan media atau lingkungan media massa. Nah, media massa merupakan suatu bagian dalam masyarakat yang bertugas menyebarkan berita, opini, pengetahuan, dan lain sebagainya. Nah, sifat dari media massa ini yaitu mencari bahan pemberitaan yang aktual atau hangat, menarik perhatian, dan menyangkut kepentingan bersama. Banyak informasi yang diberitakan dan memuatnya berbagai pendapat-pendapat mengenai berbagai masalah di lingkungan masyarakat secara langsung dan atau tidak langsung akan memperluas wawasan para pembacanya. Yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari transmisi budaya. Ada 3. Yang pertama, enkulturasi, yang kedua, alkulturasi, dan yang ketiga, sosialisasi. Nah, yang pertama, enkulturasi. Apa sih enkulturasi tersebut? Nah, jadi proses pembudayaan enkulturasi biasanya terjadi secara informal dalam keluarga, komunitas budaya suatu suku, atau budaya suatu wilayah. Nah, proses pembudayaan enkulturasi dilakukan oleh orang tua atau orang yang dianggap lebih tua. Nah, proses enkulturasi sudah dimulai sejak kecil. Awalnya dari orang di lingkungan keluarga, lalu teman-teman bermain. Nah, dengan demikian, pada hakikatnya setiap orang sejak kecil sampai tua telah melakukan proses enkulturasi. Mengingat manusia sebagai makhluk yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan bernalar, sangat memungkinkan untuk setiap waktu meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotornya. Yang kedua yaitu akulturasi. Akulturasi adalah proses pertukaran ataupun pengaruh mempengaruhi dari suatu kebudayaan asing yang berbeda sifatnya, sehingga unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diakomodasikan dan diintegrasikan ke dalam budaya itu sendiri tanpa kehilangan kepribadiannya sendiri. Menurut Koen Jaraningrat pada tahun 1990. Akulturasi sudah ada sejak dulu dalam sejarah budaya manusia. Akulturasi timbul sebagai akibat adanya kontak langsung dan terus-menerus antara kelompok-kelompok manusia yang mempunyai kebudayaan yang berbeda-beda, sehingga menimbulkan adanya suatu perubahan kebudayaan yang asli dari kedua masyarakat yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu sosialisasi. Sosialisasi adalah proses di mana kita belajar dan menginternalisasi aturan-aturan dan pola-pola yang ada di masyarakat di mana kita tinggal. Proses ini terjadi sepanjang waktu, meliputi pembelajaran norma-norma sosial, sikap-sikap, nilai-nilai, dan sistem kepercayaan. Nah, proses sosialisasi dimulai lebih awal, kemungkinan dari hari pertama ketika kita hidup. Jadi, sosialisasi itu merupakan
sebuah proses penanaman atau transfer kebiasaan, nilai, dan aturan dari generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat. Lalu selanjutnya ada contoh dari transmisi budaya. Nah, antropologi pendidikan mencoba mengungkapkan proses-proses transmisi budaya atau pewarisan pengetahuan melalui proses enkulturasi dan sosialisasi. Selain itu, proses belajar individu sebagai kegiatan sosial budaya. Nah, contoh dari transmisi budaya di beberapa suku di dunia seperti masyarakat Palau dan masyarakat di Ulithi. Contoh yang pertama yaitu transmisi kebudayaan masyarakat Palau. Masyarakat Palau adalah masyarakat yang ada di Kepulauan Pasifik Mikronesia. Contoh permasalahannya itu yaitu perlakuan seorang ibu kepada anaknya. Azu yang berumur 5 tahun, sebelum ini si ibu selalu menuruti keinginan anaknya, di antaranya dengan menggendong kemanapun si ibu pergi. Namun pada usia 5 tahun ini, Azu tiba-tiba tidak dihiraukan lagi oleh ibunya, sekalipun sudah berteriak histeris dan berguling-guling di atas tanah. Azu merasa tidak ada reaksi dari ibu dan orang sekitarnya. Akhirnya Azu pulang. Azu mengalami tekanan emosional, dan kejadian ini dianggap sebagai suatu kejadian traumatik yang akhirnya setelah dewasa diasumsikan bahwa ia tidak mudah mempercayai orang lain. Jadi, proses transmisi kebudayaan pada masyarakat Palau diajarkan bagaimana menjadi anak mandiri, tidak bergantung, dan tidak terlalu percaya kepada orang lain. Hal di atas dapat disimpulkan, ada suatu transmisi kebudayaan yang dilakukan secara drastis tanpa memikirkan efek psikis dari orang-orang yang menerima proses transmisi budaya tersebut. Nah, menurut Barnell, cara transmisi pada masyarakat Palau ini tidak bersifat mendidik, karena anak diharuskan untuk memahami dan menerapkan apa yang dikehendaki orang tuanya secara langsung tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Nah, di sini budaya tidak ditransmisikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak untuk memahami dan menerima, malahan dilakukan secara mendadak dan dengan suatu perubahan yang sangat drastis. Sebaiknya, budaya yang ditransmisikan hendaklah sesuai dengan kemampuan si penerima yang dilakukan secara bertahap dan juga disesuaikan dengan usia si penerima transmisi kebudayaan. Contoh yang kedua yaitu transmisi kebudayaan di Ulithi. Ulithi merupakan masyarakat yang ada di Kepulauan Pasifik Mikronesia. Contoh kasusnya yaitu anak-anak dalam masyarakat Ulithi sangat diperhatikan oleh setiap orang. Salah satu bentuknya adalah mereka sangat memperhatikan kebersihan anaknya dirawat, dimandikan 3 kali sehari dan disusui serta tidak ditinggal sendirian. Seorang anak berhenti menyusu setelah berusia 1 tahun lebih dengan memoleskan merica pada puting susu si ibu, sehingga menimbulkan rasa tidak enak bagi anak. Walau reaksi anak agak terkejut, tapi si ibu berusaha memberitahu bahwa semua itu demi kebaikannya. Nah, jadi transmisi kebudayaan di Ulithi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anak untuk memahami dan menerima. Transmisi kebudayaan tidak dilakukan secara drastis sehingga anak tidak mengalami goncangan emosi. Cara pentransmisian di Ulithi cukup mendidik. Orang tua secara rasional memahami dan mengerti tentang tahapan dalam proses transmisi kebudayaan.
Nah, ini terlihat pada proses pemberitahuan lewat gerak-gerik ibunya bahwa apa yang dilakukan ini adalah untuk kebaikan anaknya, sehingga tidak menimbulkan reaksi yang ekstrim pada anak ini. Dapat disimpulkan juga bahwa anak diajarkan untuk bergantung satu sama lain dan bersosialisasi di dalam masyarakatnya. Adapun manfaat dari mempelajari antropologi pendidikan, yang pertama yaitu dapat memperluas wawasan kita terhadap tata pergaulan umat manusia di seluruh dunia yang memiliki ciri khas yang sesuai dengan karakteristik daerahnya, sehingga menumbuhkan toleransi yang tinggi. Yang kedua, yaitu dapat mengetahui berbagai macam problema dalam masyarakat, sehingga memiliki kepekaan terhadap kondisi-kondisi masyarakat. Yang ketiga, dapat memperoleh pemahaman tentang manusia, perilaku dan kebudayaannya, serta apa yang menjadi latar belakang aneka perilaku budaya tersebut. Dan yang terakhir, sehingga kita dapat menjawab berbagai permasalahan atau pertanyaan yang berhubungan dengan persoalan karakteristik manusia yang ditinjau dari segi ciri fisik dan biologisnya serta hubungan sistem sosialnya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.